Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ruang di bagian bawah magma. Api merah melonjak di dalam magam. Xiao Yan menyilangkan lengannya di depan dada. Dia melihat makhluk misterius yang padat di sekitarnya dan sambil tertawa berkata, "Karena ada seorang wali, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaga? Manusia, segera pergi atau mati." Kedua mata kadal api putih padat itu dipenuhi dengan hawa dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata yang tidak mereka kenal perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya mengungkapkan beberapa keganasan di mata mereka setelah kata-kata keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi jauh lebih gelap. Xiao Yan memiliki ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena lonjakan niat membunuh di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan dia akan ketakutan sampai mati. Sekarang, bagaimanapun, hanya dua Bansheng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadapnya. Saya pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang luas dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Bas-bas! Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar yang dipancarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak orang kadal api di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Surga seperti tekanan spiritual naik dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi kacau balau dalam sekejap. Kedua orang kadal api yang benar-benar putih mengalami perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa menjerit tajam. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi yang sangat besar dan kuat yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Bang! Gelombang magma puluhan ribu kaki dengan cepat menyebar. Kedua kadal api putih itu langsung diledakkan. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat Xiao Yan. Enyah! Xiao Yan memiliki ekspresi yang tegas. Teriakan seperti guntur meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang luas dan kuat tersembunyi di dalam teriakannya saat itu menyebar dengan keras. Ini secara langsung menyebabkan daerah dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Bang bang bang! Suara itu menyebar dan kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dikirim terbang menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Bagaimanapun, dia tidak mengenal tempat ini dan dia tidak dapat memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou di terakhir di benua Dou Qi ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma dibalik oleh Xiao Yan. Kadal api yang tampak ganas itu juga telah mundur dari jarak yang sangat jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti dewa iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar. Mereka yang berani menerobos ke dalam makam dewa akan menderita hukuman ilahi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara parau. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu yang ada di dasar magma.
Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Toshi. Panas yang membara naik ke mata Xiao Yan saat dia memikirkan ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada beberapa hal menakutkan yang tertinggal di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Semoga saya benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi kilauan api yang mengalir menuju bagian bawah magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak saat mereka melihat sosoknya. Namun pada akhirnya, mereka tidak campur tangan untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua orang kadal yang benar-benar putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, bergabung ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat. Namun, terlepas dari seberapa cepatnya dia masih tidak dapat mencapai akhir magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena magma yang beriak. Xiao Yan sedikit mengernyit menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi ekspektasinya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang akan memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa benar-benar tidak ada akhir untuk magma ini, Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya terbang seperti meteorit. Sebuah ruang hampa terbentuk dimanapun ia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi tidak ada. Bang bang bang! Xiao Yan mengisi melalui magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya secara bertahap berubah dari merah cerah menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api lotus pemurnian iblis tidak dapat dengan mudah dimurnikan dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip dengan cepat. Namun, kewaspadaan di matanya secara bertahap menjadi lebih padat ketika peringatan sebelumnya tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang turun dengan cepat. Engah! Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depannya. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak ada habisnya. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. The Purifying Demonic Lotus Flame melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Berdengung. Magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Cara itu seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain. Sebuah alam tersembunyi di bagian bawah magma, Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun alam. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun alam di dasar magma ini. The Toshi Ancient God benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah hanya Dou Di. Pada saat ini, Xiao Yan sudah 80% yakin bahwa rumah dewa kuno Toshi terletak di tempat ini.
kegembiraan liar melompat dalam mata hitam gelap itu. Xiao Yan hanya ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke alam di dasar magma. Ci! Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiao Yan. Alam ini telah sunyi untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Seluruh dunia dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Xiao Yan terbang melalui ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang tergantung di tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat sekelompok cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang. Dengan pendekatan bertahap, situasi di dalam gugusan cahaya tertangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu besar 100.000 kaki. Pintu batu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada untuk selamanya. Aura terpencil kuno perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada bujur sangkar yang sama besar di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan lesu menyaksikan pemandangan misterius di dalam ruang redup ini. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan muncul seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat melonjak di dalam hatinya tanpa dia menyadarinya. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah kehati-hatian telah muncul di dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu. Akhirnya, mereka berhenti di atasnya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menciut saat mengarah ke kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar kencang. Rumah dewa kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah. Itu biasa tetapi tampaknya memiliki malam tanpa akhir yang sepertinya mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu. Senyuman di sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia melihat 3 kata kuno itu. Senyuman di sudut mulut Xiao Yan hanya bertahan sesaat ketika rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Di saat yang sama, pilar api keluar dari jarinya. Pilar api menyebar ke seluruh dunia yang gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tercengang saat dia melihat ruang di bawah. Darah di tubuhnya sepertinya telah berhenti. Ini adalah... Xiao Yan merasa seolah-olah kulitnya meledak di dalam ruang yang sunyi. Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.